pasti akan berhadapan dengan TNI. Karena kalau tidak dilakukan, mau agama Kristen, mau agama Buddha, Hindu, Islam, kalau sudah menjadi sama Tuhan, kelak di kemudian hari akan dituntut. Gitu. Apakah ormas-ormas yang selama ini ikut terlibat dalam aksi itu tidak dapat dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan mengganggu program pemerintah? Dalam negara demokrasi, Indonesia negara demokrasi, ada ruang dan tempat untuk menyampaikan pendapat. Diberi itu, secara konstitusi diberi. Nah, 411, 212, itu semuanya kan mereka menyampaikan secara tertib dan aman. Terus kalau mengganggu program pemerintah, dari mana mengganggunya? Betul. Saya pikir tidak mengganggu. Jadi waktu pernyataan pers Panglima itu sesungguhnya nggak ada ya. Jadi meskipun Bapak bilang ormas-ormas yang mengganggu program pemerintah, itu belum ada ormas yang mengganggu pemerintah menurut Bapak. Nah, indikasi itu ada. Ini yang saya khawatirkan. Bangsa ini pernah mengalami pemberontakan komunis. Mungkin bisa dikoreksi oleh Profesor 3 kali. Kemudian TNI 5 kali. Pada waktu yang berbeda. Dalam konteks kekinian, itu mulai ada benih-benih. Di sekarang? Iya. Baik komunis maupun TNI yang mengatakan khilafah, yang akan mengganti ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Ini indikasi ini jelas ada. Dan saya katakan tadi bahwa Muhammadiyah dan NU pasti akan bergerak seperti itu. Buktinya, pada saat HTI akan mengadakan pertemuan di mana langsung mengatakan tidak jadi. Posisi militer di mana, Pak? Ya? Posisi militer? Posisi militer apabila terjadi jelas benar-benar pasti paling depan. Siapapun, organisasi apapun yang melanggar konstitusi kita, yang akan merubah ideologi Pancasila. Karena pembukaan dari saat 45 ada di situ Pancasila. Tadi kita sudah menyinggung soal bagaimana aksi ini berjalan. Ada dua kelompok yang berhadapan secara diametral, berhadapan-hadapan. Kalau kita lihat headline, saya ke para pemret dulu, Pak Panglima. Pemberitaan setelah 2 Desember, yaitu coba saya lihat dulu dari Harian Kompas. Harian Kompas menuliskan headline saya adalah terima kasih karena aksi ini berjalan dengan damai, ya, tidak ada sedikit pun keributan. Itu yang ditulis oleh Harian Kompas. Bagaimana dengan Republika? Republika ini kayaknya Mas Budiman sama Mas Nasihin mungkin telepon-teleponan ya, sama persis judulnya, terima kasih. Kita lihat bagaimana harian nasional lainnya, media Indonesia misalnya, koran Tempo dulu, dan majalah Tempo, demo 212 tercoreng karena makar. Karena makar titik. Demo 12 tercoreng rencana makar. Ini di majalah Tempo. Bagaimana dengan media Indonesia? Media Indonesia juga menulis makar terbukti ada. Para pemret, saya mulai dulu dengan media Indonesia. Mengapa 212 Anda lebih menonjolkan pada makarnya daripada aksi damainya? Pertanyaan cerdas itu. Dari sisi timing mungkin ya. Timing karena untuk demo itu sudah banyak diangkat oleh media TV kemudian sosial. Ada yang barangkali paling terbaru adalah ya makar itu. Dan seberapa cemas atau memang seberapa besar peluang makar itu Anda lihat dari aksi yang berjalan damai? Karena ada yang ditangkap kan oleh Polri waktu itu. Jadi makanya kita bilang terbukti ada. Ya ada. Karena memang polisi menangkap beberapa orang waktu itu yang dikatakan diduga akan melakukan makar. Nah jadi itu saya kira sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa polisi melakukan penangkapan itu. Jadi kita lebih mengambil makarnya begitu. Oke, kalau Tempo juga melihat bahwa makar. Ini saya kira betul ada fakta lain selain demonstrasi, ada penangkapan.
penangkapan terhadap orang-orang yang diduga makar yang sebetulnya bergerak ingin memanfaatkan keadaan. Kira-kira kita sudah tahu itu semua. Nah, persoalan demonstrasinya sendiri, ya tentu saja kita mengapresiasi demo itu berjalan tertib. Tapi demo tertib itu kewajiban demonstran. Itu ada aturannya bahwa demo harus tertib. Yang kami kritik adalah bahwa ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat besar, 1 juta dan klaim lain mereka bisa lebih, yang ingin memaksakan kehendak untuk menekan aparat kepolisian, hakim dan penegak hukum untuk mengambil satu posisi tertentu, yaitu menghukum dan menjadikan Ahok sebagai terdakwa. Nah, ini yang kita persoalkan ketika itu. Jadi nggak bisa di negara hukum ini ada massa berkumpul untuk menekan pengadilan. Nah, ini yang kami persoalkan. Persoalan makar. Jadi Anda melihat bahwa tekanan aksi massa ini lebih pada tekanan? Ya, tekanan. Saya kira itu, dan harus diingat pada 212 posisi Pak Ahok sudah menjadi terdakwa atas demonstrasi 411 begitu. Jadi tidak relevan lagi sebetulnya demo 212. Terus buat apa dong? Seberapa besar sih Anda percaya bahwa ini bisa menjadi salah satu aksi yang didompleng rencana makar? Saya kira kan sudah terbukti ya, ada penangkapan sekian orang pada malam itu dan keterangan polisi dan beberapa perkembangan saya kira menunjukkan ada upaya-upaya yang sangat serius. Betapapun itu mungkin tidak signifikan dalam hal jumlahnya, tapi ada upaya itu dan polisi mengambil inisiatif dan terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan polisi itu tidak berhasil. Oke, singkat saja, Mas Nasihin, Anda juga bersama Kompas, Anda hari ini mengatakan terima kasih karena dengan jumlah yang begitu besar berjalan dengan damai. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang ingin kita sampaikan adalah pesan bahwa mereka ini ingin menyampaikan aspirasi. Dan ini dalam sejarah Indonesia, gerakan massa yang bukan mahasiswa rasanya sangat jarang dan baru kali ini. Dengan jumlah yang begitu besar? Iya, gerakan massa yang non-mahasiswa. Selama ini gerakan massa itu umumnya adalah mahasiswa. Dan ini jelas sesuatu yang banyak orang cemas kan, karena ini masa cair kan. Dan ternyata apapun bisa terjadi sebenarnya. Ya, apapun bisa terjadi dan ternyata berjalan semua lancar. Dan tentang makar, saya termasuk salah satu yang tidak percaya. Karena makar itu butuh plot, butuh rencana, butuh pertemuan, dan butuh semuanya. Terutama ada situasi militer pecah, aparat pecah, birokrasi pecah, ini yang benar ini tentang makar. Indikatornya itu jelas, terukur, itu loh, makar kayak PKI. Ya, terima kasih karena Presiden juga mengucapkan banyak terima kasih karena semuanya itu berjalan damai, dan terima kasih juga kepada Panglima, kepada Kapolri, kepada pengunjuk rasa yang bisa menjaga bahwa semuanya berjalan damai. Sehingga di balik sebelumnya ada kecemasan luar biasa, semua berjalan damai, dan terima kasih harus disampaikan kepada siapapun yang terlibat dalam aksi-aksi itu. Menurut Anda wajar nggak atau realistis nggak sebenarnya kita harus cemas terhadap aksi massa yang bisa berujung pada makar? Realistis. Saja, dalam setiap aksi massa yang begitu besar, potensi pendomplengan pasti ada. Ya, realistis. Potensi itu pasti ada. Kecemasan dan pasti itu ada. tanggung jawab dari kemudian aparat kepolisian, pimpinan pengunjuk rasa untuk mengamankan itu semua. Bahwa kemudian ada polisi yang kemudian menangkap orang-orang yang diduga makar, menjadi tanggung jawab kepolisian juga untuk membuktikan di pengadilan. Karena pasal dalam KUHP kan memang barang siapa yang berencana dan lain sebagainya itu tanggung jawab kepolisian, dan kita masih menunggu juga apakah kemudian ditangkap kemudian memang buktinya lepas itu. Tidak ada sebuah peradilan sebagai jalanan atau dari kepolisian harus dibuktikan dalam pengadilan yang terbuka. Oke, kami akan kembali sesaat lagi. Mantap.